Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang ke-13. Al-haditsus tsalits asyar. Man lam yahduril jumu'ata, siapa yang tidak hadir Jumatan, shalla arba'an, maka dia salatnya 4 rakaat. Jadi pengganti Jumatan adalah apa? 4 rakaat. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, man adraka, barang siapa yang mendapati minal jumu'ah, dari Jumatan, raka'atan, 1 rakaat, falyudif, maka hendaklah dia menambahkan ilaiha, pada 1 rakaat tadi, ukhra, rakaat yang lain. Jadi nambah 1 lagi maksudnya. Wa man fatathu raka'atan, barang siapa yang melewatinya 2 rakaat, maksudnya dia terlambat 2 rakaat, falyusalli arba'an, maka hendaklah dia salat 4 rakaat. Rawahu Tabarani fil Kabiri, diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam Kabir, wa isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Qalahul Haythami, demikian dikatakan oleh Haythami dalam kitab Majma' Zawaid. Jadi orang yang berada pada hari Jumat itu ada 3 kondisi atau 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia hadir Jumatan dan dia mendapati 1 rakaat atau lebih, maka dia sudah mendapatkan Jumatan tersebut. Sehingga kalau dia mendapati 1 rakaat berarti tinggal nambah 1. Kalau dia mendapati 2 rakaat berarti sudah selesai tugas dia Jumatan pada hari tersebut. Kemungkinan yang kedua, dia datang kepada Jumatan tetapi dia terlambat 2 rakaat. Misalnya datang pada Jumatan, imamnya sudah i'tidal pada rakaat yang kedua. Nah, maka berarti dia tidak mendapati rakaat tersebut. Maka dia sholatnya bukan 2 rakaat tapi sholatnya 4 rakaat. Beda lagi kalau dia datang ke Jumatan mendapati imam sedang rukuk pada rakaat yang kedua. Nah, maka di sini diperselisihkan ulama, apakah dia mendapati 1 rakaat atau tidak? Karena para ulama berselisih pendapat, orang yang mendapati rukuk bersama imam, apakah rakaat tersebut terlambat ataukah tidak? Dan ini sudah kita bahas pada kitab yang lalu, dan yang kita pilih adalah bahwasanya sebagaimana pendapat mayoritas salaf, bahwa orang tersebut mendapati rakaat tersebut, ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Kemungkinan yang ketiga, orang tidak hadir Jumatan. Orang yang tidak hadir Jumatan ini dibagi 2 juga. Kalau dia tidak hadir Jumatan kemudian sholat sendiri di rumah, maka sholatnya berarti 4 rakaat. Saya tidak mengetahui perselisihan pendapat ulama dalam hal ini, ya. Saya ulangi lagi, ya, saya tidak mengetahui perselisihan pendapat ulama dalam hal ini, bahwasanya orang yang tidak hadir Jumatan dan dia sholat sendiri di rumah, maka sholatnya adalah 4 rakaat. Kemungkinan yang kedua, orangnya sholat di rumah tetapi dia mengadakan jamaah. Misalnya ada 4 perempuan dalam satu rumah, mereka tidak hadir Jumatan tapi mereka sholat berjamaah di rumah. Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas, ya mereka sholatnya zuhur, karena mereka sholatnya bukan sholat Jumat, meskipun mereka berjamaah, ya. Tapi karena tidak Jumatan, buktinya mereka tidak mengadakan khutbah Jumat. Padahal Jumatan itu adalah sholat yang kemudian ada disertai dengan 2 khutbah, dan itu merupakan syarat sah Jumat. Kalau tanpa khutbah berarti bukan Jumatan. Nah, sementara itu mazhab Zahiri berpendapat kalau salatnya berjamaah meskipun tidak ada khutbahnya, maka salatnya adalah 2 rakaat. Baik, ini 3 kondisi kemungkinan orang yang melakukan salat siang hari pada hari Jumat. Kemudian yang berkaitan dengan ijma', qala Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala, wa ajma'u, para ulama sepakat, ala anna, bahwasanya man fatathul jum'ah, orang yang terlewati Jumatan, terlambat Jumatan, minal muqimin, di antara orang-orang yang muqim, ayyusallu arba'a, mereka salatnya 4 rakaat. Ini khusus bagi orang yang muqim saja, ya. Adapun kalau orang yang tidak muqim alias dia musafir, maka di sini diperselisihkan oleh para ulama apakah musafir wajib Jumatan ataukah tidak. Perselisihannya pada apakah wajib ataukah tidak orang yang safar untuk Jumatan.
Pendapat yang pertama mengatakan musafir tetap wajib Jumatan apabila mendengar azan Jumat. Pendapat yang kedua mengatakan musafir tidak wajib Jumatan meskipun mendengar azan Jumat. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-14. Al-hadithur rabi' asyar, sihhatu imamatil a'ma. Sahnya diimami oleh orang yang buta, atau sahnya orang yang buta menjadi imam. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa. Beliau menjadikan khalifah, menjadikan pengganti Ibnu Ummi Maktumin, Abdullah bin Ummi Maktum, mengganti untuk apa? Ya ummun nas, untuk mengimami para manusia, yaitu dalam salat jamaah. Wa huwa a'ma, sementara dia adalah buta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Hadis ini menunjukkan bolehnya orang buta menjadi imam, sebagaimana bolehnya orang buta untuk menjadi muadzin, ya. Jadi dalam salat kan ada azan, ada imam. Nah, azan dan imam ini posisi yang boleh diduduki oleh seorang yang buta. Karena ternyata Ibnu Ummi Maktum ini beliau selain pernah menggantikan posisi menjadi imam ketika Nabi sedang perang, dan ini terjadi 2 kali, maka beliau juga menjadi posisinya menjadi seorang muadzin, diangkat oleh Nabi SAW menjadi muadzin di kota Madinah bersama Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Baik, kita ambil beberapa faedah, ya. Faedah yang pertama, istakhlafa, Nabi menjadikan Ibnu Ummi Maktum mengimami manusia. Ini menunjukkan bolehnya orang buta menjadi imam. Tetapi yang dimaksud imam di sini adalah imam salat, bukan imam a'zam, bukan amirul mukminin. Maka imamah itu ada 2 macam, ada imam kecil yaitu imam salat, ada imam a'zam, imam besar yaitu pemimpin seluruh kaum muslimin yang disebut khalifah atau disebut juga sebagai amirul mukminin. Untuk menjadi imam tidak ada persyaratan tidak buta, ya. Jadi boleh buta, nggak ada masalah untuk menjadi imam salat. Adapun untuk menjadi amirul mukminin, maka salah satu syaratnya adalah harus selamat anggota tubuhnya, ya, dari panca inderanya, ya. Jadi salamatul hawas, panca inderanya semuanya apa? Semuanya selamat. Maka kalau dia buta tidak berhak untuk menjadi amirul mukminin. Adapun kalau anggota tubuhnya yang cacat tidak ada masalah. Misalnya dia pincang kakinya atau dia tangannya hanya satu, sudah putus satunya lagi, tidak ada masalah untuk menjadi amirul mukminin. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia buta, ini akan melemahkan dia sebagai khalifah. Sementara khalifah ini sangat mengurusi banyak hal di mana dia memerlukan kepada panca indera tersebut, sehingga harus disyaratkan selamat dalam masalah itu. Faedah kedua, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini namanya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Abdullah dan itu yang terkenal. Ada juga yang mengatakan Amr bin Ummi Maktum, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, ya, Abdullah atau Amr. Kemudian Ummi Maktum ini adalah ibunya, sehingga ini menunjukkan bolehnya seseorang dinisbatkan kepada ibunya dengan syarat dia tidak marah, ya. Karena sebagian orang itu kalau dinisbatkan kepada ibunya marah, dianggap itu meremehkan, ya. Atau dianggap dia apa? Tidak punya bapak, sehingga nisbatnya kepada ibunya. Sebagaimana Nabi Isa dikatakan Isa ibnu Maryam karena memang tidak punya bapak. Nah, maka seperti misalnya Al-Imam Ibnu Ulayyah, itu ibunya. Dia kalau disebut ya Ibnu Ulayyah, dipanggil Ibnu Ulayyah, dia marah-marah, ya. Dia tidak terima. Nah, kalau tidak terima tidak boleh. Tetapi kalau dia tidak masalah, sebagaimana Ibnu Ummi Maktum ini, maka dinisbatkan kepada ibunya tidak apa-apa. Kemudian kita baca ijma'nya. Qala Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat, ala anna, bahwasanya imamatul a'ma, pengimaman dari orang yang buta, ka imamatis sahih, itu seperti pengimaman dari orang yang sehat, yaitu yang tidak buta maksudnya. Wa mana'a min dzalik, dan mencegah dari hal tersebut, Anas bin Malikin wa Ibnu Abbasin riwayatan tsaniyatan. Jadi ada 2 sahabat Nabi yang menolak atau melarang, ya. Yang pertama adalah Anas bin Malik, yang kedua adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas ini ada 2 riwayat dari beliau. Riwayat pertama sama dengan
mayoritas ulama bahwasanya beliau membolehkan orang buta menjadi imam. Riwayat kedua tidak membolehkan. Maka kalau ada dua riwayat seperti ini, biasanya yang dikuatkan adalah pendapat yang tidak bertentangan dengan mayoritas para ulama. Sehingga anggap saja ini yang menyelisih hanya satu orang, yaitu Anas bin Malik rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, karena Ibnu Abbas ada dua riwayat dari beliau. Nah, maka pendapat Anas bin Malik di sini dianggap sebagai pendapat yang syadz. Jadi ijma'nya tidak rusak, ya. Jadi sudah saya ulang-ulangi sejak awal bahwasanya masalah ijma' atau masalah khilaf ini kita kembalinya merujuknya kepada ulama-ulama ahli ijma', yang dikenal sebagai ulama-ulama ahli ijma', yang mereka banyak bicara tentang masalah-masalah ijma', sebagaimana Al-Imam Ibnul Munzir, dia punya kitab Al-Awsat, dia punya kitab Al-Ijma', dan kitab-kitab yang lain yang sering membahas masalah ijma'. Demikian juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar memiliki kitab Tamhid, kitab Al-Istidhkar, di mana beliau banyak menyebutkan di situ masalah-masalah ijma'. Nah, kita merujuknya kepada ulama ahli ijma'. Adapun kalau ada pendapat satu dua yang menyempal dari ijma' itu dianggap sebagai pendapat yang syadz, seolah-olah tidak ada pendapat tersebut. Ini yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Khalid Bahumid rahimahullahu taala. Meskipun saya jujur, masalah ini tetap aja saja pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Tapi inilah yang saya yakini sebagai kebenaran, bahwasanya masalah-masalah ijma' kita rujuk kepada ulama-ulama ahli ijma'. Apa yang mereka katakan sebagai ijma' adalah ijma', meskipun ada satu dua pendapat yang menyempal darinya, itu dianggap pendapat yang syadz, yang tidak merusak ijma' yang sudah ada. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.